Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan eh, bagaimana mekanisme penguploadan atau pengiriman atau pendaftaran PKM di SIM Belmawa. Karena ini juga saya kira perlu saya sampaikan adik sekalian agar mendapatkan penggambaran lebih awal tentang eh, sudah muncul sudah muncul di layar di layarnya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, alhamdulillah. Baik, ini adalah tampilan websitenya. Sebentar saya lihatkan. Sebelum mendaftarkan di PKM atau di website simbelmawa.kemendikbud, ada sekalian yang perlu dibutuhkan nanti oleh kami adalah skema apa yang dipilih, ya, ada di sekalian. Tadi kalau tidak salah Pak Rum, tadi itu tiga-tiganya, empat-empatnya kebanyakan kewirausahaan, ya, Ya, PKMK, PKMK. PKMH semua. Nah, itu dari empat misalnya. Dan kita berharap ini masih banyak bertambah karena kita ini skemanya kelima Pak Harum. Untuk STK Pendapatan dia berada skema kelima dan memiliki kuota 60 proposal PKM. Nah ini kan tadi kalau dari 160 itu bisa berapa kelompok itu? Saya kira cukup lah untuk jumlah mahasiswa di Pangkep. Itu 60 kelompok bisa memenuhi kuota untuk ketiga program studi ini. Sisa untuk kebutuhan kami memberikan user kepada mahasiswa melalui SIM Belmo ini skemanya apa, prodi apa, NIM ini ketuanya, ya, NIM mahasiswa ketuanya siapa. Jadi dari tadi 3 sampai 5 ditentukan ada sekalian siapa ketua timnya. Misalnya tadi Yusril, kalau dia ketua tim, berapa NIM-nya atau NPM-nya, nama, kemudian identitas dosen pendamping. Seperti tadi disampaikan bahwa nanti dosen pendampingnya ada dua cara saya kira. Usulan dari adik mahasiswa sesuai dengan bidang yang cocok, yang paham, yang betul memahami tentang skema PKM yang dipilih atau ide judul yang diajukan. Kemudian kami akan SK-kan dan diberikan penugasan kepada dosen yang bersangkutan sebagai dosen pendamping PKM dari adik sekalian untuk satu kelompok. Kemudian berapa ini data-nya? Ini data ini yang kami butuhkan untuk bisa memberikan user kepada adik sekalian sebagai pengusul. Nah, di mana bisa diakses adik sekalian? Diakses di simbelmawa.kemdikbud.go.id. Tadi saya sudah share di link Zoom-nya. Silakan dicoba dikunjungi. Tadi Pak Harum sarankan download panduannya. Di situ di bagian bawah, ya, ada panduan. Kemudian belum ter-share, ya, share. Nah, ini tampilan dari websitenya. Di sebelah kanan ini ada login untuk masuk. Jadi ada di sekalian, setelah data tadi terkirim kepada kami di LPPM, kami akan membuatkan akun kepada adik-adik mahasiswa untuk bisa login di Simbel Mawa. Ketika mengklik link login Simbel Mawa, tampil user dan password dan hasil penjumlahan. Di-input, kemudian login. Contoh ini, ya, yang sudah kami buatkan adalah ini contoh. Nah, contoh kami sudah buatkan ini Haslianti. Ada Haslianti di sini? Ada Haslianti? Nah, ketika login ada sekalian, ada user nanti yang akan dikirimkan dan password yang akan dikirimkan kepada ketua timnya untuk bisa login. Nah, ada sekalian ketika sudah login, ya, kurang lebih tampilannya seperti ini. Nah, ini Aslianti di form pendaftaran saya lihat itu Boludimsum namanya Pak Harum. PKM kewirausahaan yang dia pilih.
Dimsum ini judulnya masih seperti tadi Safar ya, masih belum terlalu jelas tentang apa yang ingin menjadi nilai kreativitas dari judul ini. Setelah login ada sekalian, di bagian kiri ini ada pengajuan usulan dan identitas usulan. Pilih identitas usulan, ini yang muncul. Setelah memilih identitas usulan, ada sekalian perlu melengkapi identitas. Identitas dari skema ini. Ini sudah muncul ya. Di bagian tengah ini ada peran sebagai ketua kelompok dan ada menu untuk edit. Nah, nanti ini ada sekalian edit ya. Apanya yang diedit? Ada sekalian identitas data dari adik-adik mahasiswa. Nah, ini di sebelah kiri, yang di atas ini sudah dari portal ya, sudah dari portal PD Dikti, otomatis dia akan tertarik muncul di sini. Kemudian di bawah ini yang harus dilengkapi adalah identitas alamat, nomor handphone, dan email yang aktif. Kemudian data dosen pendamping. Nah, ini misalnya pendampingnya adalah saya. Dalam pendampingnya ada saya, maka akan secara otomatis akan muncul di sistem seiringan dengan data yang diusulkan tadi atau yang telah ditunjuk dosen yang bersangkutan untuk satu mahasiswa atau satu kelompok mahasiswa. Jadi dia otomatis ya ada di sekalian. Kalau ini diperhatikan ya, karena jangan sampai ini salah, bisa berakibat fatal di lembar pengesahan dan seterusnya. Kemudian yang kedua, lengkapi skemanya. Skema usulan. Mulai dari ini kalau jenis skemanya sudah di awal sudah ada, judulnya pun juga begitu. Yang perlu diedit itu adalah berapa jumlah dana yang diusulkan ada sekalian sesuai dengan RAB yang disusun di proposalnya. Kemudian berapa dana tambahan dari perguruan tinggi. Nah, tadi Pak Harum sudah sampaikan pendanaan untuk tahun 2024 itu 6 sampai 10 juta. Kemudian untuk perguruan tinggi maksimal 2 juta. Ini wajib. Gitu. Dan mungkin ini akan kami fasilitasi untuk yang poin kedua agar ada sekalian bisa mencantumkan di lembar pendaftaran di proposal dan di form pendaftaran ini. Kemudian dana instansi lain ini berapa kira-kira kalau ada dana tambahan. Ini tadi sepertinya tidak wajib ini dana instansi lain disebutkan tadi Pak Harum ini tidak wajib. Kalau ada ya boleh silakan. Misalnya kalau PKM-nya PKM pengabdian pada masyarakat, mitranya di desa, ada dana dari pemerintah desa, pemerintah kecamatan, seperti di sini, atau ke dana dari mitra ya, sekalian. Kemudian simpan. Nah, setelah simpan, data selanjutnya yang harus dilengkapi adalah anggotanya. Tadi berapa? Ada sekalian anggota yang disarankan? Berapa Rahmat? Berapa Sabania? Aisyah? Berapa? 3 sampai 5 orang. 3 sampai 5 orang. Jadi di sebelah kiri ini sudah ada data nama kelompok ketua yang secara otomatis sesuai dengan data user yang dipakai. Misalnya ini saya tadi ini masuk sebagai Haslianti ya, saya masuk sebagai Haslianti menggunakan akunnya. Terus tambah tadi, misalnya saya mau tambahkan Desi, tambah anggota. Saya tambahkan lagi Yusril, tambah anggota dan seterusnya. Nah ini seperti ini tambahannya. NIM-nya yang diinput masuk ya, NPM-nya. Kemudian cari ya, akan muncul data si Yusril misalnya, simpan. Kemudian tambah anggota yang kedua, ketiga sampai kelima kalau memang 5 anggotanya. Kalau 3, 3, kalau 4 ya 4. Catatannya adalah jangkit lewat di antara 3 sampai jangan kurang dari 3 dan jangan lewat sampai 5. Kemudian urutannya, luarannya apa saja? Tadi sudah disampaikan Pak Mahrum, luaran yang di setiap skema PKM atau bidang PKM yang dipilih itu apa-apa saja dan diurut. Nah, misalnya yang pertama luarannya adalah terbit di jurnal nasional, menghasilkan apa begitu. Nah, di sini diurutkan. Kemudian simpan. Kemudian setelah disimpan ada di sekalian untuk bagian identitas, maka akan tersimpan secara otomatis di sistem pengisian identitas mahasiswa pengusul PKM. Langkah selanjutnya adalah pengesahan. Nah, ini ada pengesahan.
pengesahan ini yang diinput adalah data pimpinan yang akan menandatangani lembar pengesahan. Ya, tentunya LPPM dan Ketua STKP yang di mata Pak. Saya kira ini tidak perlu saya perkenalkan siapa orangnya ya. Yang kedua, yang ketiga adalah upload proposalnya. Upload. Jadi setelah pengesahan ditandatangani semua, scan, masukkan ke proposalnya. Jadi dia di halaman kedua atau ketiga tadi di Pak Harum sudah sampaikan. Jadi kan file PDF upload di sini. Ya, upload di sini, unggah proposal. Setelah itu, jika berhasil, maka seperti yang di bawah ini. Jadi Haslin dan ternyata ini sudah pernah mengajukan Pak Harum ini tahun lalu sebagai anggota KM Pemberantasan Buta Aksara berbasis taman baca di Kampung Bangkai. Nah ini makanya ada muncul di bawah sebagai anggota 1. Nah ini kalau sudah berhasil mengupload proposal, ada file PDF muncul di bagian bawah. Nah nanti kalau misalnya tadi ini Aslinda di atas muncul kalau sudah mengupload proposal. Kemudian muncul di sini validasi dosen dan validasi pimpinan. Jadi nanti divalidasi oleh dosen pembimbingnya dan divalidasi oleh kami di LPPM atau validasi pimpinan. Jika disetujui, tampilannya seperti yang di bawah ini, yang berwarna hijau, ada di sekalian. Nah, setelah itu, maka proposal sudah sisa menunggu hasil validasi dan pengumuman ke tahap selanjutnya. Seperti apa tahapannya? Untuk di LLD di wilayah 9, seperti disampaikan tadi Pak Harum, saya ingin tambahkan, ada di sekalian, sekarang ini sudah masanya harusnya sudah seleksi. Kita paling lama menunggu ini tanggal 22, ya, 22-23. Jadi ada sekalian yang sudah punya proposal, silakan konfirmasi pembimbingnya. Kalau belum ada, konfirmasi ke kami, nanti kami tunjukkan siapa pembimbingnya. Ataukah ke Prodi juga boleh untuk diajukan siapa menjadi pembimbing. Dan yang kedua, buat pertemuan dengan pembimbingnya atau pendampingnya siapa. Dan melakukan pengajuan proposal untuk seleksi internal. Sampai tanggal 23. Setelah itu, untuk pihak perguruan tinggi akan membuat berita acara untuk dapat dijadikan sebagai identitas lampiran proposal atau surat komitmen dana tambahan dari perguruan tinggi. Lampiran dari proposalnya ini. Berarti sebelum diupload ini, sebelum diupload. Setelah itu akun operator daftarkan judul PKM sesuai kriteria yang lolos juga sampai tanggal 3. Akun mahasiswa mengunggah proposal PKM dan melengkapi data pada Simbil Mau itu sampai 1 Maret. Sampai 1 Maret. Jadi kita minggu depan ada sekalian tanggal 23 paling lama itu proposal sudah jadi dan ada mengupload proposalnya paling lama 1 Maret. Akun pimpinan perguruan tinggi dan akun dosen melakukan validasi sampai 3 Maret. Setelah itu sisa menunggu pengumuman karena akan ada penilaian dan pengumuman skema pendanaan mana yang cocok untuk ke tahap selanjutnya. Kemudian pelaksana PKM selama pendanaan 19 April sampai 18 Agustus 2024. Saya kira ini tadi sama dengan Pak Harum. Penilaian proposal PKM 2024 untuk intensif KI dengan GTF itu dengan ya 2. Kemudian penilaian kemajuan kalau lolos 22 Juli sampai 3 Agustus dan laporan akhirnya itu tidak boleh lewat dari 18 Agustus 2024. Dan PKM Award 19 sampai 20 Agustus untuk di tingkat LLDT wilayah 9. Jadi ada sekalian, ada juga award. Biasanya di sini ada biaya tambahan dikasih lagi oleh LLDT. Berapa misalnya PKM untuk skema apa gitu, kategori apa. Setiap kampus itu biasanya ada. Diberikan akan hal itu. Untuk tingkat wilayah 9. Nah ini ada beberapa contoh-contoh judul saya tadi share dari apa yang disampaikan Pak Harum. Ini saya sudah sampaikan ke grup ya, ada di sekalian. Ada yang menarik dari saya ini Pak Harum, yang judulnya mana tadi ya? Nah ini dari Unismu PKM SH, lato-lato menelisik pengaruh dalam proses pelajaran. Nah, tingkat sekolah dasar kelas 3 di SD Impres Perumnas Antan. Jadi
idenya ini adalah laptop bisa dijadikan sebagai media pembelajaran. Inovasi dan kreativitasnya yang saya kira ya mungkin kalau kita mau jauh melihat implementasi bagaimana laptop ini dipakai tidak hanya sekedar bentuk permainan yang begitu saja dipakai oleh siswa kita di SD, tapi dia jadikan sebagai sebuah media pembelajaran. Kenapa? Mungkin karena mahasiswanya ini berpikir bahwa laptop ini sesuatu hal yang tidak perlu diajari anak-anak, sudah anak tahu nih. Bahkan sudah menjadi hobi dan kesukaan, bahkan mungkin tergantung. Hanya yang coba dialihkan kebiasaan itu menjadi sebuah bagian daripada proses belajar sehingga bermanfaat gitu laptop. Nah ini, yang dibawa juga ini masih ada laptop nomor 1774 ini yang dibawa PKSH. SH itu Sosial Humaniora ya, penelitian Pak Harumnya. Ini pengembangan media etnofisika berbasis permainan tradisional laptop lagi untuk meningkatkan pemahaman konsep dasar IPA. Nah, dia spesifik kepada satu bidang pembelajaran. Ini lumayan biayanya ini. Hanya persoalan laptop dan dapat dana 6.800.000. Dapat dana 6 juta. Itu satu hal yang saya kira dari segi judul sederhana, tetapi ide, inovasi, dan kreativitasnya bisa muncul menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita semua. Saya kira itu dari saya. Kalau ada yang ingin mau berkenalan lebih dekat, baik selain dari BK, silakan follow Instagram saya, di Facebook saya, dan TikTok saya juga bisa di follow. Ilham Bakhtiar, ini email saya dan ini nomor kontak saya. Saya kira itu dari saya. Ada di sekalian nanti saya share di grup tahapan-tahapan pengajuan dari